Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niwayan Devta Utami dengan MPM 5019134. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STK PPGRI Lubuk Linggau. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013 guna memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Telaah Kurikulum pada pertemuan ke-14 yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan. Lalu yang kedua, kegiatan inti yang meliputi melakukan observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi-informasi yang telah diperoleh, dan mengkomunikasikan hasilnya. Lalu yang terakhir adalah kegiatan penutup. Lalu, apakah tujuan dari standar proses tersebut? Jadi, tujuan dari standar proses itu sendiri adalah yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester maupun tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan standar proses. Jadi, ada 14 prinsip-prinsip pembelajaran yang harus kita ketahui nih. Yang pertama, berubahnya paradigma dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu. Yang kedua, berubahnya paradigma guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi pembelajaran yang menggunakan beragam sumber belajar. Yang ketiga, menekankan pendekatan ilmiah, bukan pendekatan tekstual. Yang keempat, berubahnya paradigma pembelajaran berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran bersifat terpadu, bukan lagi parsial atau terpisah-pisah. Yang keenam, pembelajaran mengakomodasikan banyak jawaban, bukan jawaban tunggal, di mana sifatnya lebih multidimensi. Dan yang ketujuh, bersifat aplikatif dan bukan verbalisme. Selanjutnya yang kedelapan, seimbang antara soft skill dan hard skill. Yang kesembilan, mengembangkan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran harus memberikan nilai keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kesebelas, pembelajaran tidak hanya berlangsung di sekolah tetapi juga berlangsung di rumah dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran dengan pendekatan bahwa siapa saja dapat memberikan informasi, siapa saja dapat belajar, dan dapat belajar di mana saja. Dan yang ke-13, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, semua perbedaan baik individual, latar belakang budaya, dan lain-lain diakui dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran kurikulum 2013 berdasarkan standar proses. Yang pertama, sasaran pembelajaran mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah singkatan dari kompetensi inti yang dimuat dalam standar isi. Yang kedua, siswa memperoleh kompetensi untuk ranah sikap melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, lalu mengamalkannya. Yang ketiga, siswa memperoleh kompetensi untuk ranah pengetahuan melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang keempat, siswa memperoleh kompetensi untuk ranah keterampilan melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta. Yang kelima, pendekatan pembelajaran digunakan adalah pendekatan saintifik atau ilmiah, pendekatan tematik terpadu, dan pendekatan tematik dalam satu mata pelajaran. Lanjut yang keenam, pembelajaran lebih banyak menggunakan discovery learning, pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketujuh, peserta didik menghasilkan karya atau produk melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang kedelapan, pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik perkembangan secara sosial, kepribadian,
kognitif, emosional hingga fisik. Yang kesembilan, pembelajaran diarahkan pada perkembangan tiga ranah, afektif, kognitif, dan psikomotor secara holistik atau menyeluruh dan menyatu. Yang kesepuluh, pembelajaran akan membentuk peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang utuh sehingga menghasilkan pribadi atau insan yang berkualitas. Jadi, itulah penjelasan yang dapat saya berikan mengenai proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013. Untuk segala kesalahan dan kekurangannya saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.